STD toilet. Saya bilang ini apa bagusnya itu, tapi teracuni, terindoktrinasi, dan ini budaya-budaya asing yang memang harusnya mudah-mudahan dengan adanya Kementerian Kebudayaan ini juga bisa menggugah untuk bisa kita sterilisasi dan kemudian kita mungkin bisa hadir juga. Kemudian pasar bebas ini juga terkait dengan free trade, ini juga di sisi lain ada plus minus radikalisme dengan adanya Internet of Things, semua terkoneksi. Saya masih ingat ketika studi beberapa tahun lalu di Inggris, itu bukan hanya orang-orang yang berpendidikan rendah atau orang-orang dari kaum marginal, tapi orang yang masuk di orang dibilang dah have punya pendidikan, tapi bisa teracuni dengan dari internet, dengan propaganda dari Telegram, kemudian dari WhatsApp, dan bahkan dengan menonton video, karena mereka mempelajari ada frekuensi tertentu manusia itu reseptif otaknya di bawah alam sadar, ketika nonton otomatis dia akan terekam dan masuk ke pikiran secara kognitif. Nah ini memang jadi tantangan tersendiri buat kita, karena mereka mempelajari secara sains, kemudian mereka mentargetkan audiensnya mau laki-laki, perempuan, mau dewasa atau anak-anak. Dan bahkan mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat itu ada yang sampai ke Syria, mereka yang bersangkutan kawin dengan pejuang di sana, teroris di sana, akhirnya warga negara Inggrisnya dilepas. Dia punya anak di situ, akhirnya terbengkalai. Itu negara yang sudah maju saja masih menghadapi problem seperti itu. Bisa dibayangkan Indonesia dengan majemuk, kita ada perbedaan kelas, perbedaan status sosial yang jauh lebih kompleks, tentunya ini menjadi PR kita bersama. Kemudian terorisme juga ancaman dunia. Lanjut. Yang selanjutnya selain tadi ada juga, kalau dilihat dalam 5 tahun terakhir ini ternyata perang itu bukanlah menjadi sesuatu yang yang tidak mungkin terjadi, karena memang dalam studi HI kebetulan kami dari studi hubungan internasional sempat banyak pemikiran bahwa pasca perang dingin itu tidak akan mungkin terjadi perang. Tapi kita lihat fenomena yang terjadi ini, mulai dari Armenia Azerbaijan 2020, walaupun memang tidak ada kontak fisik secara penggunaan pasukan dalam skala besar, mereka menggunakan drone. Tapi 2022 kita ingat Rusia ke Ukraina itu skala besar, main divisi Panzer sampai dengan sekarang pun masih bergejolak. Kemudian juga Israel dengan Hamas, Israel dengan Iran. Bisa dilihat kalau dari peta secara geografik Israel dengan Iran itu melintasi beberapa negara. Tapi bisa dibayangkan negara tidak berbatasan itu sekarang dengan peluru kendali mereka bisa tembak-tembakan dan dampaknya kemana-mana. Ditambah lagi dengan yang terakhir kemarin India dengan Pakistan. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Ternyata bukan hanya ancaman militer, tapi tadi sebelumnya ada ancaman yang militer, dan bahkan di konteks budaya pun juga menjadi sebuah tantangan. Lanjut. Ini kalau kita bicara pertahanan negara, tentunya ini ada beberapa landasan hukum, baik dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, kemudian juga Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara tahun 2002, Undang-Undang TNI, dan yang terakhir Undang-Undang yang direvisi, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025. Lanjut. Ya. Nah, pertahanan negara ini sendiri sebenarnya bukan punyanya Kementerian Pertahanan ataupun TNI, tapi adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Salah satu pertimbangan mengapa transformasi Dewan Pertahanan Nasional tahun 2024 itu diinisiasi, karena sebenarnya itu adalah amanah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana pada saat itu sampai dengan tahun lalu itu tidak sempat diimplementasikan. Nah di sini sebenarnya ingin menyadarkan kementerian lembaga lain, instansi lain bahwa bicara pertahanan itu bukan hanya militer, bukan hanya fisik, bukan hanya tentara, tapi ada aspek-aspek salah satunya yang tadi Ibu sampaikan dalam konteks budaya, mungkin sosial, ekonomi, politik, ideologi, sangat beragam dan sangat multidimensional. Sehingga ketika isu itu yang muncul di sana budaya, bisa jadi leading sektornya adalah Kementerian Kebudayaan yang nanti berkolaborasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Pertahanan. Makanya Dewan Pertahanan Nasional ketuanya adalah Presiden. Kemudian ketika kita bicara pertahanan, memang secara konstitusi ada 3 hal yang harus kita jaga. Pertama adalah kedaulatan, kemudian kedua
kedua keutuhan wilayah kita, dan ketiga keselamatan bangsa. Lanjut slide berikutnya. Nah, bicara kedaulatan ini sendiri itu dimensinya beragam, mulai dari ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Nah, di sini saya menggarisbawahi sebenarnya kedaulatan budaya, karena beberapa kali saya sempat juga interaksi dengan pemimpin redaksi dan teman-teman dari media, dan juga saya sekarang. Saya menyampaikan terkait dengan kedaulatan budaya. Jadi pejuang-pejuang kedaulatan itu bukan hanya sebenarnya yang TNI atau dari Kementerian Pertahanan, tapi Bapak Ibu mungkin budayawan sekalian atau praktisi budaya pun itu menjadi sebuah pejuang kedaulatan dalam dimensi budaya. Karena membentengi kita dari penetrasi budaya-budaya asing yang masuk, yang terkesannya wah ini gaul, ini tren masa kini, tapi ternyata mencuci otak. Kalau dalam konteks perang informasi saat ini itu ada 3 dimensi. Pertama secara fisik, kemudian kedua secara virtual, yang ketiga ini adalah secara kognitif. Ini yang sebenarnya paling bahaya, karena ketika kita bicara kognitif yang saya sampaikan tadi, mereka mempelajari otak manusia itu titik lemahnya di frekuensi berapa, sehingga tanpa dipaksa propaganda itu dengan sendirinya meresap, wah ini yang benar, dan bahkan ditranslasikan kepada aksi-aksi yang nyata. Lanjut. Nah, ini saya mau tampilkan sedikit visualisasi tantangan budaya kontemporer yang kita hadapi. Di sebelah kiri itu adalah budaya kita, budaya tradisional kita. Sementara di sisi kanan itu adalah budaya dari luar, K-pop, kemudian ada Korean Wave, yang memang ya salut juga memang bagaimana negara seperti Korea Selatan yang bisa mempromosikan propaganda secara terselubung dengan budaya yang bisa menaikkan bukan hanya identitas dirinya, tapi ada faktor komersil di situ, ekonominya. Dan bahkan kalau mungkin kita ingat BTS Army sampai ke PBB, dan bahkan bukan hanya perempuan saja yang menjadi fansnya, tapi juga laki-laki dan sampai anak-anak yang usia tanggung. Itu sebuah penetrasi budaya yang menurut saya perlu kita sikapi, dan bahkan harusnya kita bisa menyontoh mereka. Nah, saya nggak tahu nanti bagaimana nanti mungkin bentuk kolaborasinya, entah itu dari sejarah-sejarah yang kita miliki, ada tokoh-tokoh yang kita buat. Karena kalau kita melihat misalnya contoh Jepang, video game, kemudian buku cerita, dia bisa membentuk karakter itu sampai akhirnya ketika kita main game itu, ini sampai kita hafal. Bahkan sampai mungkin bentuk kanjinya, bentuk tulisannya, bentuk simbolnya kita hafal. Tapi ketika kita melihat budaya kita sendiri, ini kok budayanya kayaknya ini banget ya, terlalu hubungan banget ya. Jadi kita merendahkan budaya kita sendiri. Makanya tadi kami sepakat dengan yang Ibu sampaikan untuk bagaimana kita memahami dan mengenali. Walaupun memang tidak mungkin semuanya, Bu, ada ratusan. Ya, saya bersyukur karena saya tugas di TNI dan Pertahanan, saya punya pengalaman ke Aceh, ke Poso dan Papua, melihat bagaimana interaksi dengan teman-teman di wilayah lain, ya bisa saling mengapresiasi. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ternyata bukan hanya dari luar aja, tapi dari dalam negeri pun juga ada. Budaya kita sendiri yang sekarang ditonton setiap hari, sinetron, yang skenario-nya itu kadang kalau kita lihat bikin gemes. Ini kok ada skenario seperti ini? Tapi ternyata karena itu mengejar rating, jadi skenario itu yang dimunculkan di sinetron, di film. Dan bahkan yang lebih bahayanya lagi sekarang dengan adanya algoritma, ketika dia sudah viral, itu yang akan mendominasi percakapan, berputar terus. Jadi kita memang harus concern dengan ini ketika dengan adanya yang dibilang AI itu adalah untuk kemudahan manusia, artificial intelligence. Tapi ada titik ketika nanti mereka mendominasi, apalagi sampai tadi yang kami sampaikan, karena saya punya pengalaman sendiri. Ketika viral itu didominasi oleh berita yang negatif ataupun budaya-budaya yang memang ingin tanpa disadari merusak kognitif manusia Indonesia, itu dia akan terus membawa dan akan menyebar secara luas, terkesannya natural, tapi sebenarnya itu punya nilai yang dampak yang sangat destruktif. Kemudian lanjut. Nah,
Nah ini yang memang kita harapkan, kita punya ketahanan budaya bangsa. Jadi budaya-budaya tradisional tadi mungkin perlu juga selain dipertahankan sesuai as it is, sesuai value-nya, sesuai bentuk orisinalnya, mungkin perlu juga kita modifikasi sehingga ada bentuk kontemporer-nya. Contoh seperti Jepang, Bushido, kemudian ada Shogun, itu kan dia bentuk dalam film kartun sehingga terkesan menarik, tapi nilai-nilainya itu ditransfer dan lintas negara, bukan hanya di internal dia, tapi juga sampai di negara lain dan bahkan sampai di negara barat. Nah, kita pun juga harapannya juga apa yang kita miliki, keberagaman ini, aset kapital yang kita miliki ini, termasuk juga tadi bicara kemanunggalan TNI dengan rakyat, salah satunya adalah gotong royong, Bapak Ibu, di mana masyarakat kita memang dari dulu itu sangat toleran dan saling bahu membahu, termasuk ketika ada ancaman common enemy tadi. Yang paling terkini yang bisa kita lihat sebenarnya mungkin pada saat menghadapi pandemi COVID-19. Itu adalah ujian terakhir kita memang sebagai sebuah bangsa, dan kita bisa membuktikan bersama-sama kita bisa lewati. Walaupun terlepas dengan segala plus minusnya, ada ekonomi dan sebagainya, tapi kita dianggap sebagai success story yang bisa membawa bangsa ini melewati tantangan terberat di abad 21 karena itu adalah force major ya. Lanjut. Ini supaya kita bisa mewujudkan ketahanan budaya tadi, kita juga perlu upaya secara aktif. Bicara pertahanan itu harus melindungi aksinya, pertahanan budaya. Jangan sampai justru teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari Amerika, Eropa, dari negara lain, malah mereka yang lebih paham bagaimana bermain gamelan. Tadi sempat ngobrol dengan Mas bahasa atau Ibu ya, kampus bahasa Jawa itu malah justru orang-orang asing itu yang lebih paham. Iya. Jadi kan ini ironis sebenarnya. Kita yang punya itu, tapi akhirnya kita berguru ke luar negeri untuk belajar budaya kita sendiri. Ini sebuah fenomena yang sebenarnya menjadi PR buat kita bersama. Justru. Lanjut. Ini masa depan budaya bangsa kita. Yang jelas kita sebagai bangsa yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mulai dari evolusinya, animisme, kemudian juga sampai dengan agama, sampai dengan yang kita yakini, kemudian kita bangsa yang cinta damai, bangsa yang toleran, bangsa yang majemuk, punya keberagaman, dan bangsa petarung. Jadi sebenarnya gen-gen yang ada secara genetik itu ada di dalam bangsa Indonesia itu gen-gen yang bagus. Tinggal siapa yang mau mengorkestrasi dari sisi budaya, sehingga punya ketahanan dan kita juga bisa melakukan pertahanan. Bicara pertahanan. Lanjut. Ini kayaknya Ibu udah baca slide saya. Oh, belum ya. Nah, inilah yang memang menjadi harapan kita, nilai-nilai budaya yang diwujudkan dalam identitas kita, Pancasila tadi sebagai ideologi, kemudian sebagai cara pandang bangsa Indonesia, ini harus dijaga karena ada 5 sila itu, ada butir-butirnya, itu sebenarnya warisan budaya yang disepakati menjadi konsolidasi dari beragam suku, beragam etnis yang menyatakan dirinya sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara Indonesia. Ini yang harus kita pegang teguh, dan tentunya dengan adanya teknologi ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi saya optimis dengan adanya kegiatan hari ini, ternyata ada kepedulian yang sungguh luar biasa, apalagi dengan adanya Kementerian Kebudayaan. Mudah-mudahan pejuang kedaulatan di sektor kebudayaan ini juga bisa berkontribusi lebih jauh. Bahkan tadi kalau melihat dari sisi komersil ya, saya menyarankan dari video, game, atau mungkin konten-konten yang menarik, karena memang generasi sekarang dia butuh pendekatan yang sedikit berbeda dengan generasi kita, orang-orang tua, termasuk saya sendiri. Kampuria, ya, tapi kayaknya nggak berlanjut ya Bu ya. Iya, nah, sayang Bu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Lebih kurangnya